tadi opening dari Kominfo. Didengerin ya. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari tentang soft skill yang harus dimiliki seorang content creator. Sebelum masuk ke aplikasi pendukung kita, berikut adalah strategi penggunaan digital tools supaya kita bisa meningkatkan engagement kita dan juga page view kita, khususnya untuk di YouTube. Adapun 9 strategi penerapan YouTube SEO yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kita harus melakukan riset dan analisa keyword. Nah, riset dan analisa keyword ini kita bisa lihat melalui YouTube Search Suggestion. Nah, lalu kita bisa search kata kunci di kolom pencarian YouTube. Dan juga kalian bisa menggunakan yang namanya TubeBuddy. Nah, di sini YouTube akan memberikan beberapa keyword yang bisa kalian pakai untuk judul video, tag, dan juga hashtag videonya. Nah, kita akan membahas detail nanti mengenai TubeBuddy. Yang kedua, membuat video dengan kualitas yang baik. Terdengar terlalu obvious ya, tapi ini beneran. Ini akan membuat video kalian lebih berkualitas dan juga profesional. Caranya gimana? Caranya adalah, yang pertama, pastikan kita udah merencanakan video kita dengan baik. Semuanya udah di-plan. Yang kedua, video kita memiliki pesan positif. Ketiga, menggunakan thumbnail yang menarik. Karena ini bisa menarik perhatian penonton. Apalagi dengan menggunakan thumbnail yang menarik, kita juga bisa membuat rasa penasaran penonton dan menggiring mereka untuk menonton video kita. Nah, thumbnail ini terdengar kayak kurang penting, tapi sebenarnya thumbnail itu salah satu aspek yang sangat penting dalam video kita. Karena ya orang ngeklik dengan thumbnail yang menarik biasanya. Dan orang bisa aja nonton hanya karena lihat thumbnailnya. So, pikirkan matang-matang dalam penggunaan thumbnail. Keempat adalah optimalisasi metadata. Pertama, kita bisa menyelipkan kata kunci atau keyword di judul video kita. Nah, kata kunci atau keyword di judul ini akan menjadi umpan agar penonton mau menonton video kita. Dan ini sangat berpengaruh dalam hal pencarian. Selanjutnya, kita juga perlu mengoptimalisasi description dari video kita. Berikan description yang sesuai dengan isi video kita. Nah, description ini juga berisi keyword yang potensial, agar ya tadi berhubungan sama pencarian. Dan juga description ini bisa berisi call to action atau CTA. Ajakan atau arahan untuk penonton agar bisa subscribe atau like video kita. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan tag yang tepat. Nah, kenapa penting banget memberikan tag? Karena sebenarnya YouTube itu kan sistem. Dengan kita memberitahu sistemnya bahwa konten dari video kita akan seperti ini, maka sistem akan memahami video kita dan akan mengarahkan ke audiens yang cocok. Dengan diarahkan ke audiens yang cocok, bisa aja video kita mendapatkan view yang besar. Nah, yang selanjutnya mirip seperti tag, ini yang tertulis yaitu hashtag. Karena YouTube juga mengkategorikan videonya berdasarkan hashtag ini. Maka kita juga bisa memanfaatkan hashtag ini ya, atau tanda pagar. Kelima, memanfaatkan media digital lain. Kita bisa men-share video kita ke media digital lain. Contohnya misalnya Instagram Story agar ditonton oleh orang-orang yang memfollow kita. Atau kita juga bisa men-share di komunitas yang ada di media digital seperti Facebook Group, yang grup tersebut isinya sesuai dengan topik yang ada di video kita. Keenam adalah konsisten upload sesuai tema tertentu. Nah, kita perlu fokus pada satu tema agar channel kita itu punya identity atau kita terlihat expert dalam bidang tertentu. Tujuan dari kita upload konten dan fokus di niche market tertentu yaitu: 1. YouTube kita terlihat lebih kredibel. Yang kedua, channel kita akan menjadi rujukan untuk konten-konten tertentu. Yang ketiga, mengirim sinyal ke YouTube bahwa channel kita tuh suitable atau channel kita itu sesuai dengan kata kunci tertentu. Nah, yang keempat, viewer kita akan menjelajahi video kita untuk memahami satu topik tertentu. Nah, yang selanjutnya, ini adalah konten kita bisa masuk dalam bagian dari Best of YouTube. Dan itu merupakan benefit banget untuk kita yang lagi membangun channel kita. Nah, yang ketujuh adalah kita harus berinteraksi dengan audiens. Nah, ingat nih, audiens kita itu kan manusia. Jadi cobalah berinteraksi dengan mereka. Misalnya dengan ngasih love atau likes gitu ya di komentar mereka. Atau misalnya membalas komentar mereka seperti pertanyaan, terus pujian mereka, atau misalnya semangat mereka. Kalian balas saja. Usahakan agar ada interaksi dengan audiens kita. Nah, kita juga bisa mengajak audiens kita untuk berkomentar atau mempromosikan video kita di media sosial mereka. Dan dengan begitu kita akan mendapatkan share yang lebih banyak. Kedelapan, kita juga bisa memasukkan subtitle. Nah, tujuannya ini juga bisa jadi satu features untuk teman-teman kita yang tunarungu, sehingga mereka bisa menangkap materi dari video kita meskipun mempunyai keterbatasan secara pendengaran. Nah, benefit lainnya, YouTube juga akan mengerti isi dari video kita.
Karena algoritma YouTube juga berhubungan sama subtitle yang kita buat. Dengan memiliki subtitle, bahkan pencarian kita tuh bisa diarahkan pada detik tertentu dari video kita. Terakhir adalah pembuatan playlist video. Karena dengan membuat playlist video di YouTube, ini bisa menjadi salah satu strategi kita supaya engagement kita tinggi. Misal, playlist kita di play, otomatis banyak video kita yang ikut di play. Dan otomatis juga viewers kita meningkat. Atau kita akan direkomendasikan ke penonton yang satu itu. Misalnya, saya sendiri adalah seorang video editor yang memberikan tutorial editing. Saya membuat playlist berupa tutorial, dan mereka bisa langsung play semuanya di situ. Playlist itu berisi lengkap tutorial tentang Adobe Premiere Pro misalnya, dan setiap mereka mau belajar ya tinggal ke arah situ. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai TubeBuddy. Apa itu TubeBuddy? TubeBuddy adalah aplikasi pendukung yang memudahkan kamu untuk mengoptimalisasi konten video di YouTube sehingga meningkatkan views dan juga subscriber channel kamu. Cara download TubeBuddy di smartphone, kita bisa menuju ke website resmi TubeBuddy yaitu tubebuddy.com. Kita bisa klik tombol yang sesuai dengan OS Android kita seperti contoh gambar ini. Lalu selanjutnya langsung menuju ke Google Play Store atau App Store. Nah, lalu selanjutnya tinggal klik tombol install. Nah, selanjutnya adalah TubeBuddy Explore. Kita bisa memanfaatkan fitur Tag Explore untuk mencari kata kunci yang potensial. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan TubeBuddy Tag Explore. Pertama, buka aplikasi TubeBuddy di smartphone kita. Lalu mengklik tombol menu, mengklik tombol Explore. Yang keempat, kita memasukkan tombol keyword awal. TubeBuddy akan memberikan rekomendasi keyword yang berkaitan. Sebagai video content creator pemula, kita bisa melakukan pencarian dengan menggunakan keyword search volume tinggi, competition rendah, overall baik. Nah, itu dia soft skill yang perlu kita ketahui sebagai seorang content creator dan aplikasi-aplikasi pendukungnya. Oke, sampai ketemu di topik berikutnya.